Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah berdoa? Sudah. Belum, Bu. Belum, Ibu. Baik, kalau belum, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Iya, Vin, silakan pimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk Vin dulu. Baik, anak-anak, coba anak-anak perhatikan ke samping, ke belakang, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada, Bu. Ya, siapa yang tidak hadir? B-nya, Bu. Kenapa dia? Alfa, Bu. Oh, baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Vincentia Ho, Hadir, Bu. Valentina Kadim, Ada Ibu. Maria Ermelinda Mugi. Hadir, Bu. Baik, yang hadir hari ini Ibu terima kasih untuk kalian yang hadir hari ini. Ibu minta kalian mempertahankan kehadiran kalian supaya materi yang Ibu ajarkan tidak ada yang ketinggalan. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, di sini Ibu ada sebuah media. Jadi sebelumnya Ibu minta maaf karena Ibu tidak ada print, jadi Ibu pakai laptop saja. Nah, ini perhatikan baik-baik. Sudah lihat? Sudah, Bu. Nah, coba perhatikan dalam gambar itu. Nah, di dalam gambar itu terdapat Itu, Bu. perhatikan apa yang anak-anak lihat dalam gambar itu. Ada nenek Nenek tua, tua, Bu. Ya, apalagi? Ada Socong. Lampu Ya, merah. ya, apalagi? Pohon. Pohon. Jalan, Bongkar. bongkar. Tas. Ya, terima kasih. Nah, Ibu minta pendapat siswa tentang kejadian yang ada dalam gambar itu. Anak kecil. Menolong. Saya, Bu. Ya, Nolong, Ibu. Itu ada seorang anak kecil yang membantu seorang kakek untuk menyeberang. ya, tepuk tangan untuk Vin dulu. Ada yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama. Nah, jadi kesimpulannya, bahwa anak tersebut memiliki sikap pahlawan yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Di sini Ibu ada sebuah media lagi. Nah, jadi ini media yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Baik anak-anak, menurut kalian yang anak-anak tahu apa-apa saja peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia? Prasasti. Ya, apalagi? Candi. Apalagi? Tempat ibadah. Ya, apalagi? Kita tahu, Bu. Musola. Ya, musola itu adalah sebuah peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, jadi peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu ada candi. Candi Borobudur itu sebuah peninggalan dari kerajaan Buddha. Kalau Candi Prambanan itu sebuah kerajaan peninggalan dari kerajaan Hindu. Nah, arca adalah sebuah peninggalan dari kerajaan. Gambar arca yang mana, Bu? Nah, ini gambar arca. Yang ini gambar arca adalah peninggalan dari kerajaan Hindu. Dan ini adalah ini Candi Prambanan, nah peninggalan dari kerajaan Hindu juga. Ini adalah Candi Borobudur, peninggalan kerajaan Buddha. Nah, ini kuburan ini atau makam ini peninggalan dari kerajaan Islam. Ini masjid peninggalan kerajaan Islam. Oh. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan bertanya. Nah, coba Vin, tentukan mana peninggalan dari kerajaan Buddha. Perhatikan gambar ini. Ini, Bu. Iya, Candi ini Borobudur. ya Candi Borobudur. Tepuk tangan dulu. Nah, Melin, coba ini Melin tentukan gambar dari peninggalan kerajaan Islam. Ini, Bu. Ya, apa itu? Gambar apa itu? Masjid, Bu. Selain masjid apa lagi? Musola. Musola, Bu. Apa lagi yang ada dalam gambar ini yang peninggalan kerajaan Kuburan. Islam? Kuburan. Ya, Kuburan kuburan Cina. Jadi itu semua adalah peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Pengaruhnya agama Hindu Buddha di Islam pada kehidupan masyarakat saat ini. Yang pertama itu
untuk kerajaan Hindu Buddha itu yang pertama corak bangunan. Jadi biasanya orang zaman sekarang itu membuat bangunan itu dengan corak, ada yang berbentuk pura. Pura itu adalah peninggalan dari kerajaan Hindu. Yang kedua, model pengambilan keputusan atau politik. Nah, di sini bakal menjelaskan pengaruhnya agama Hindu Buddha dan Islam pada kehidupan masyarakat saat ini. Agama Hindu Buddha yang pertama corak bangunan. Biasanya orang zaman sekarang itu membuat bangunan itu dengan corak berbentuk ini. Bangunan itu berbentuk gapura. Jadi gapura itu adalah sebuah peninggalan dari kerajaan Hindu. Yang kedua, model pengambilan keputusan atau politik. Yang ketiga, agama. Keempat, pendidikan. Yang kelima, seni karya, pahat dan patung. Yang keenam, pertunjukan. Nah, pertunjukan. Anak-anak sudah pernah menonton TV? Sudah Bu, Ya, dia bisa nonton Ibu. Ya. Nah, ada yang sudah pernah nonton film Ramah Sinta? Iya Ibu, sudah lama Bu. Iya, jadi film Ramah Sinta itu sebuah film dari bentuk agama Hindu Buddha di Indonesia yang saat ini masih berlangsung. Yang kedua, pengaruh agama Islam. Pertama itu adalah pada penamaan. Biasanya manusia zaman sekarang itu kalau setelah melahirkan anak, baik perempuan maupun laki-laki itu biasa memberi nama itu pertama dengan kata Abdul atau Rahman. Itu adalah sebuah bentuk peninggalan dari kerajaan Islam. Yang kedua, adat istiadat. Nah, adat istiadat ini misalnya seperti kita mengawali sebuah pidato. Sebuah pidato itu pertama kita harus mengucapkan salam. Jadi yang pertama itu salam itu pasti mengucapkan assalamualaikum atau apa itu tuh. Itu adalah sebuah bentuk peninggalan dari kerajaan Islam. Yang ketiga, kesenian. Nah, kesenian itu berupa hadro, juga merupakan kesenian yang berasal dari agama Islam. Nah, jadi di sini Ibu ada sebuah cerita. Nah, cerita ini adalah kisah dari seorang Raja Purnawarman yang dikenal sebagai Panji segala bangsa. Jadi Raja Purnawarman ini dikenal sebagai seorang pahlawan. Ada yang tahu Raja Purnawarman ini seorang pemimpin dari kerajaan apa? Raja Purnawarman itu pemimpin dari kerajaan apa? Tidak tahu Bu. Buddha Bu. Hindu. Jadi Raja Purnawarman itu adalah seorang pemimpin dari kerajaan Tarumanegara. Iya, Tarumanegara. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Saya Mrs. ajar Yang. Bu. Nah, di sini Ibu akan membacakan cerita tentang Raja Purnawarman. Nah, Ibu minta kalian untuk mendengarkan baik-baik. Nanti setelah Ibu membacakan, Ibu akan minta kalian untuk menceritakan kembali cerita tentang Raja Purnawarman dengan bahasa kalian masing-masing. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada abad 395 Masehi. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aluran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh rakyat. Jadi sikap dari Raja Purnawarman itu adalah sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan itu tercermin dari perbuatan. Jadi yang anak-anak dengarkan tadi, sikap apa saja, sikap kepahlawanan apa saja yang terdapat dalam teks cerita tentang Raja Purnawarman. Ibu cerita sekali lagi Bu. Baca lagi Bu. Ibu cerita terlalu Raja Purnawarman. Dengar baik-baik. Ini Ibu sudah baca 2 kali. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aluran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Nah, sikap pahlawan yang ada pada teks cerita Raja Purnawarman itu apa sikap yang sering dilakukan Raja Purnawarman itu?
sikap kepahlawanan. Ya, memberantas perampok. Selain memberantas perampok, apa lagi? Mensejahterakan rakyat. Iya, mensejahterakan rakyat. Selain itu apa lagi? Ibu saya izin ke belakang. Ya, silahkan. Baik, di sini Ibu ada tugas untuk kalian berdiskusi. Nah, jadi ini ada tugas kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, tugasnya itu tentang ini. Ibu minta kalian untuk mencari. Di sini Ibu ada Ibu ada tugas untuk kalian untuk berdiskusi dalam kelompok. Satu kelompok itu Ibu bagi dalam 2 orang. Nah, yang perlu kalian diskusikan itu adalah pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha dan Islam pada masyarakat saat ini. Pengaruh kerajaan Hindu-Buddha dan Islam pada masyarakat saat ini. Nah, itu tugas untuk kalian kerja di rumah. Nanti minggu depan, sebelum mulai materi baru, Ibu akan mereview kembali atau mengulang kembali materi yang Ibu ajarkan hari ini. Ibu akan menanyakan kembali sejauh mana kalian mengingat materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, baik anak-anak, materi kita sampai di sini dulu. Ibu harap sebentar sampai di rumah jangan lupa membacakan kembali tentang materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini, supaya di saat ujian nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, sebelum pulang Ibu minta kalian, salah satu dari kalian untuk pimpin doa pulang. Ini Bu. Ya, Leni silakan pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, silakan pulang. Ibu.